Dia saya lupa tanyakan. Dan aku nggak penting ya Bar ya ngomong sama kau ya. Dia kan provokator ya. Enggak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat momen Bung Akbar Faisal diskak habis-habisan dengan Bung Ara di podcast beliau sendiri tentunya. Oke, langsung saja kita melihat videonya. Tanpa berlama-lama, bismillahirrahmanirrahim. Dan aku nggak penting ya Bar ya ngomong sama kau ya. Nggak ada jabatan 10 tahun ini. Aku setia nggak sama Jokowi. Iya. Kau dengar baik-baik ya. Iya. Nggak jadi menteri pun aku akan setia dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagus itu pernyataan itu. Kau susah begitu kan? Kenapa ke aku? Ya, aku tanya kalau kau belum tentu bisa begitu kan? Saya menentukan. Ayo tuh lihat kan. Iya. Saya tidak berusaha pergi mencari Pak. Saya tidak jadi apa-apa, saya tidak pernah datang. Cuma sekali datang ke istana itu pun juga diundang juga. Enggak pernah. Nah, berarti kau punya prinsip Gitu. ya kan? Pertanyaan saya itu bukan itu tadi. Itu saya mau tanya. Tadi kan siapa Ridwan Kamil datang ke rumahmu? Ngobrol, Iya. diskusi biasa. Apa diskusinya? Banyak Mbak Kofifa juga biasa ngobrol. Kita ini biasa ngobrol lah. Kita Bukan, ini berhubungan dengan Jakarta, bro. ya. Apa namanya itu dia maju. Dia pasangannya siapa? Saya nggak tahu. Oh. Belum putus. Belum putus. Nah, apa yang saya diskusikan ya, kami sahabat Bang Ara di Jakarta akan bantu dia untuk bekerja. Kebetulan kita punya jaringan yang juga bekerja waktu Pilpres kemarin. Kita banyak sekali membuat kegiatan. Artinya belum pasti juga bisanya berpasangan dengan PKS tadi ya? Tadi kan saya udah jawab Bar. Saya tidak tahu karena Ridwan Kamil juga saya tanya tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Oke. Ya kan? Ya. Kita sekarang masuk ke bagian akhir dari diskusi kita dan ini sangat penting. Dari tadi semua sangat penting. Ya. Nggak ada yang nggak penting. Coba lah narasinya agak dirubah-rubah dikit, sangat paling penting gitu. Itu semua sangat penting. Ampun. Gugatan orang tentang IKN. Kan? Ini ini tengah malam kita ngambil gambar ini, besok pagi-pagi dia harus terbang ke IKN. Bukan besok. Sekarang ya? Sudah sekarang. Ini sudah hari apa sekarang? Ini sekarang udah tanggal 16 ini. Ya, hari Jumat. Iya. Sekarang jam 1:39. Ya, oke. Ya Nah, kan? maksud saya begini. Saya jam 10 udah berangkat. Banyak orang yang mengatakan bahwa IKN akan menjadi problem nantinya, termasuk dengan pemerintahan yang baru. Sampai ada video dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu, mereka berbicara soal itu ditanya oleh wartawan ya. Maksudnya apa? Video gimana? Ada video pendek. Isinya? Wartawan tanya Pak Prabowo apakah akan melanjutkan itu. Jawabannya? Dijawab mengatakan, oh ya tentu saja akan kita pertimbangkan dan pasti akan menjadi prioritas segala macam gitu. Saya nggak tahu. Saya lupa. Saya lupa. Kan provokator ya. Enggak dong. Nggak mungkin pertimbangkan. Pasti lanjutkan. Pasti tuntaskan. Kita bisa tampilkan nggak? Bisa. Coba. Yakin? Ada ya? Ya, saya lupa. Iya, Saya lupa. Nggak mungkin kata-kata Pak Iya. Prabowo pertimbangkan. Apa sih kalimat tepatnya gitu? Benar juga nih, kita perlu koreksi juga. Ya, bukan aku yang koreksi, kau yang perlu koreksi. Ada nggak yang video itu? Ada, coba tampilkan. Kalau kau, ya, coba kita dengar dulu. Ya, coba. Ini nanti di video kan? Oh, iya dong. Posting ya terus. Iya. Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Percepat. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua Ya, dikerahkan. dia menggunakan percepat ya. Semua. Jadi bukan mempertimbangkan ya. Kalau saya optimis, saya lihat Optimis. ya. Saya kira bagus sekali. Bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Nggak ada pertimbangan. Ya. Ya, ngaku salah dulu. Ya. Saya tidak mengingatnya tadi, makanya Ya, kita tampilkan. makanya Ya, itu. kita fair di sini. Coba kalau Oke. terima-terima aja kan, itu Ya. jadi kesimpulan kau kan. Oke, ini menjadi problem diperdebatkan orang. Ada komitmen dari presiden terpilih mengatakan akan melanjutkan, tetapi Percepat, optimis. ya, tetapi Bukan datar-datar aja gitu. Kalau percepat, optimis tuh lebih dari datar. ya.
Ini kan sudah clear. Kami tampilkan videonya untuk menjelaskan secara detail kan, tanpa tadi kan. Ya. Oke, clear itu. Lagi-lagi kan yang kita bicarakan ini adalah pendapat publik. Publik kalau lihat kayak begitu, aku mau tanya pendapatnya apa? Kita nggak tahu pikiran orang, bro, macam-macam loh. Ya. Soal penganggaran, soal waktu. Ya. Ini pasti selesai proyek ini, tapi tidak dalam jangka waktu yang pendek. Dengan jawaban tadi, Bar, optimis, percepat, ya. Saya yakin Pak Prabowo udah ngomong di mana-mana, bagian dari timnya Pak Jokowi. Itu semua jejak digitalnya begitu, Bar. Ya, udah disampaikan begitu, ya kan? Udah, dan tadi omongan tadi kan jelas optimis, percepat. Maksud saya gini, kita kan memakai ini jadi referensi. Kalau publik, Bar, pasti ada 15%. Udah deh, saya ini investor, Bar. Ya, hotel kami yang pertama kali dipakai, namanya Hotel Nusantara, bintang 5. Ya, kurang lebih 190 kamar. Ya, besok kami akan menginap di sana. Saya besok tuh yang keempat kali datang ke sana. Ya, kita percaya gitu loh. Undang-undangnya jelas, anggarannya jelas, strukturnya jelas. Dan ini kan adalah suatu sejarah membuat Indonesia sentris yang jangan berkumpul semua di Jakarta yang udah padat, macet, polusi. Ya ini solusi gitu loh. Iya, tunggu dulu. Yang saya mau lanjutkan tadi itu, bahwa gugatan orang itu menyangkut dengan situasi hari ini. Katakanlah, you menyebut dirimu sebagai investor ya? Yes, memang iya. Karena memang investasi di sana. Itu memang iya. Kami akan tampilkan video hotel penantinya, tenang. Tetapi kata banyak orang yang katakanlah kita sebut sebagai pengamat itu, janji tentang investor itu bukan investor dalam negeri ya, bukan seperti kalian ya, para konglomerat itu. Nanti kita tampilkan videonya. Tapi investor dari luar itu nggak ada, Ra. Kan sudah dijelaskan, ada tahapannya, ya. Kalau kita saja sudah cukup, Bar, ya. Dan kami, ya, konsorsium kami itu sudah menyiapkan, kan yang kita sudah jalankan hotel sudah selesai. Yang kedua ini taman botanika. Yang ketiga juga kami sudah mengusulkan soal mall, supaya di situ ada juga kegiatan ekonomi. Yeah. Dan kami juga siap untuk yang lain-lain. Karena kami percaya investasi di IKN itu menguntungkan. Kalau ada yang nggak percaya, nggak apa-apa. Waktu kami bangun hotel juga ngapain di sana? Ada yang berpendapat begitu. Sekarang udah jadi, waduh, gua boleh nggak booking kamar? Wah, udah penuh, bro. Sorry, bro. Biasalah. Orang kan selalu ada trendsetter, ada follower. Tinggal kita mau jadi trendsetter atau follower. Kita yakin kok di situ akan berhasil. Artinya, oh iya, bagus. Justru itulah bedanya antara investor sama trader. Kalau pedagang itu hanya bisa melihat 1 hari ke depan. Kalau kita melihat 100-200 tahun ke depan. Saya harus menanyakan ini. Emang sampai sekarang, kan saya nggak ngerti ya. Emang sampai sekarang nggak ada investor asing masuk situ ya? Saya nggak tahu kalau soal itu. Tapi kalau saya sebagai investor dalam negeri, ya, dengan partner-partner kami, ya, kami siap untuk membangun proyek-proyek lain. Karena kami yakin ini bagus sekali buat investasi kami, menguntungkan sekali untuk investasi kami, dan bagus buat pemerataan ekonomi. Sekarang putarkan punya Ra. Nah ini, bro, kita fair lah di sini, bro. Apapun fair, boleh. Tampilkan hotelnya Ara ini. Hotelnya bersama-sama. Konsorsium. Siapa aja sih di situ? Ada Agus Dayu, ada Salim, ada Adaru, ada Alfamart, ada S Hardware, dan lain-lain. Oh, satu hotel gabung-gabung? Gabung. Kita juga di taman gabung-gabung juga. Nanti kalau mau lihat diizinkan juga gabung-gabung juga. Oke, kita lihat. Oh, ini ya? Ini. Wah, tadi kan itu di resepsionisnya. Ini bintang berapa, Ra? 5. Ini hotel pertama yang jadi dan bisa disewa. 9 lantai yang memiliki 191 kamar ini 191. 2,2 juta rupiah per malam. Tergantung dari sorry. Ini adalah tayangan dari Sindo News. Kami belum sempat meminta izin kepada Sindo News. Begitu seharusnya. Mohon maaf kepada teman-teman Sindo News, tapi karena pemiliknya ada di sini, kami meminta dikirimin sama Ara tadi, dan kemudian kami tayangkan.
Jadi kami beranggapan mungkin Ara sudah mendapatkan izin. Enggak, saya belum mendapatkan izin. Kamu tadi referensi. Ya, saya kasih fotonya. Ini loh yang begini-begini supaya tahu aja apa yang terjadi kan begitu. Coba yang foto-foto tadi mana? Ini ya. Oh, oke. Dan manakah para pemiliknya? Ini dia nih. Ya. Ini ya. Ya, itu pemiliknya. Bagian pemiliknya. Kumpul-kumpul semua ya? Ya, mungkin nggak semua hadir ya. Itu investasi berapa, Ra? Nanti kita hitung final ya, karena kalau investasi kan ngomongnya kan mesti kita terbuka ya. Untuk sementara baru ini dulu. Kita rencananya mau bangun berapa lagi? Tadi saya katakan kita sudah groundbreaking untuk taman botanika. Itu di situ juga ya penghijauan dan sebagainya. Tentu itu juga akan menarik ya. Kita juga ada bagaimana taman itu bisa bersinergi dengan kegiatan ekonomi, kan begitu. Gitu. Kemudian ketiga kita sedang mempersiapkan untuk investasi yang ketiga mall di situ. Jadi total rencana investasimu di situ berapa? Personal ya? Bersama-sama. Enggak, personal berapa kira-kira? Kita mesti hitung dong berapa. Kita mesti hitung dong, kan beda-beda Bar. Kita kan berkembang terus. Oke. Berkembang terus kan. Tapi intinya adalah you yakin betul bahwa ini investasi yang baik. Yakin dong. Kita bisa melihat 1 tahun ke depan dan penuh sekarang Bar. Kalau namanya trading ya, trader, pedagang itu melihatnya besok. Kalau kamu menjadi seorang yang visioner, makanya seorang pengusaha itu mesti lihat visioner. Politisi juga bisa begitu. Bisa melihat ke depan. Indonesia emas itu berapa puluh tahun ke depan. Kalau kita hanya cuma bisa melihat minggu depan, wah, bagaimana mau jadi pemimpin di negara ini? Kita harus bisa melihat jauh ke depan. Jadi kita mengerti visi itu ada, baru kita ada actionnya menuju visi tadi. Kesimpulan seorang Marwar Sirait untuk gugatan orang terhadap Pak Jokowi menyangkut dengan IKN tidak berdasar dan itu cara pandang yang pendek ya. Tadi kan kau tanya investor. Saya sebagai investor berani invest. Ya. Dan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang invest di sana. Kebetulan hotel kami yang paling duluan jadi. Proyek swasta perasaan saya ya, yang jadi duluan ini. Kan begitu. Karena kami bekerja dengan luar biasa. Ya begitu. Kenapa kami yakin? Kami pengusaha pejuang. Kami setuju dengan Indonesia sentris. Kami nggak setuju dengan Jawa sentris. Jakarta udah mau kayak begini kan, polusinya, kemacetannya, ini dong solusi dong. Hijau, kau belum pernah sana ya? Udah pernah. Udah pernah, datang lagi deh. Ya, bagaimana udaranya sejuk, begitu dong. Udaranya, oksigen itu penting, Bar. Oksigen itu penting sekali gitu untuk kesehatan. Nah itu tadi judulnya keras bungkam suara pengkritik Pak Jokowi. Lebih tepatnya keras Bung Arah membungkam statement negatif dari Bung Akbar Faisal. Saya rasa Bung Akbar Faisal mungkin menyesal mengundang Bung Arah setelah tahu apa yang terjadi di podcast beliau. Nah saya akhiri, pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian dan selalu berpikir positif dengan apa keputusan pemerintah. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.